Terima kasih banyak sudah menunggu ya kehadiran kami. Saya Ine Yudawati dan juga Pak Farman. Assalamualaikum Pak Farman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ina. Ya, apa kabar Pak Farman? Alhamdulillah sehat, Mbak Ina. Ya, alhamdulillah. Ya, saya juga berdoa semoga Bapak Ibu semua yang ada di jalur live streaming YouTube Madrasah Reform juga sehat-sehat semua ya. Dari 270 berapa langsung jadi 900 loh Pak Farman nih pemirsanya. Alhamdulillah ya. Antusiasmenya ya luar biasa ya. Gitu. Kita tuh jadi senangnya kalau banyak yang nonton itu Pak Farman bukan karena ini ya kayak artis-artis YouTube gitu loh yang misalkan banyak viewersnya gitu bahagia gitu. Ini kan kita non profit ya, jadi YouTube-nya ini nggak diprofitin gitu. Cuman kita senangnya adalah berarti semakin banyak yang denger nih Pak informasi dari kita ya. Jadi semakin tersosialisasi, meminimalisir pertanyaan, madrasah-madrasah juga semakin terinformasi gitu ya Pak Farman ya. Ya, oke. Hari ini kita mau membahas terkait ini Pak Farman, perpanjangan waktu pengisian EDM 2021 dan juga RKAM 2022. Baik yang sudah menggunakan IRK maupun yang masih manual ya. Seperti yang diinformasikan kemarin bahwa kita sudah perpanjang ya. Jadi diperpanjangnya itu sampai 30 November 2021. Terus Juknisnya sudah bisa di-download di link berikut ya. Ada bit.ly/Juknis Bos tahun 2022. Nah mungkin Bapak Ibu saya informasikan aja ya. Kemarin banyak pertanyaan yang masuk ke live agent nggak bisa akses bit.ly-nya gitu. Nah kalau link bit.ly seperti ini itu harus ditulis huruf gede kecilnya sama ya. Jadi J-nya gede ya gede gitu. Terus bosnya tuh huruf gede semua, T-nya besar kayak gini. Nah, pokoknya harus persis nih diketiknya kayak gini, gede kecil hurufnya gitu. Jadi nggak bisa kalau kecil semua nanti nggak ketemu gitu. Karena ini kan apa ya kayak kode khusus gitu ya. Jadi memang nggak boleh kombinasi khusus gitu. Jadi memang nggak boleh ini gede kecilnya memang harus persis gitu ya. Nanti di download di sini udah ada versi PDF-nya, itu bisa jadi panduan untuk penyusunan EDM 2021 dan RKAM 2022 gitu. Terus juga bagi madrasah yang baru mendapatkan alokasi di tahun 2022 ini, informasinya bisa didapatkan di sini. Saya share ya. Saya share informasinya bisa didapatkan di sini. Nah, di sini ya ada bit.ly lagi nih, bit.ly/bos baru 2022. Ini juga sama harus ngetiknya harus bosnya huruf gede seperti ini gitu. Nanti login ke dalam portal bos.kemenak.go.id-nya, pakai username-nya NSM, password-nya 6 digit pertama. Nanti kalau udah habis login tuh Bapak Ibu udah bisa ganti password ya. Gitu. Jadi nanti passwordnya diganti tapi jangan sampai lupa. Soalnya sekarang kalau lupa password, aplikasi apapun ya yang terkait sama REPM IKR Project itu harus kalau mau minta riset harus melampirkan surat permohonan tanda tangan Kemenak gitu ya. Untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban tim kami ya dalam riset itu ya gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau tiba-tiba ada penggunanya yang nggak bisa login gitu ya, ternyata udah di riset sama orang lain, misalkan kayak gitu-gitu ya. Untuk antisipasi aja lah, saya rasa sih mudah-mudahan nggak ada ya, nggak ada kejadian-kejadian kayak gitulah gitu. Cuman untuk secara administratif biar tertib gitu ya. Jadi kalau mau reset password harus minta surat kayak gitu, tanda tangan minimal kepala madrasah seperti itu. Nah lalu ya, kalau informasi terkini yang kami dapatkan, jadi gini, Bapak Ibu semua siapkan aja dulu EDM 2021, susun dulu RKAM-nya 2022. Rencananya kita itu mau membuka sesi upload itu di minggu pertama bulan Desember. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut uploadnya kemana. Nah, itu akan dijadikan syarat gitu ya. Dulu
mulai dulu pakai portal BOS, terus nanti upload tuh mulai dari RKAM-nya, PKS mau mencairkan dana BOS 2021 gitu. Terus nanti ketika ada komplain misalkan kayak gini, kemarin itu masuk ke live agent ya, nggak dapat dana BOS gitu tahun ini madrasahnya gitu ya, karena misalkan data emisinya kenapa gitu. Nah itu silakan disampaikan dengan surat resmi dulu ya. Kami juga belum tahu nih nanti kebijakannya akan seperti apa, tapi intinya kalau ada kendala seperti itu bisa bersurat secara resmi dulu nih ya kan ke Kemenag, nanti di email ke emailnya BOS ya. Nanti saya informasikan di akhir acara emailnya. Nanti kami tuh data tuh Pak Farman, live agent kami tuh ada nih data dari, kan kita mulai pakai portal BOS itu di dana BOS tambahan ya di tahun 2020. Nah itu, jadi kami mendata tuh Pak Farman, komplain-komplain di tahun 2020. Jadi jangan khawatir kalau nggak langsung direspon ya Mbak Ina ya, itu pasti didata. Iya, betul. Karena itu tuh kan butuh proses yang panjang ya Pak Farman, karena terkait kebijakan login, ya udah tinggal kirim surat langsung tim IT kita ngeriset passwordnya. Tapi kalau kebijakan itu kan butuh pembahasan yang panjang ya gitu. Jadi jangan khawatir, nanti akan disampaikan dan juga disosialisasikan juga kebijakannya seperti apa gitu. Intinya kalau kemarin sih pesennya Mas Doni ya, Bapak Ibu ini sekedar menyampaikan aja nih. Intinya adalah tahap 1 itu harus berjalan dulu lah gitu ya. Kita pengen bisa on schedule di bulan Januari gitu. Jangan sampai April Maret ya Pak Farman ya, Maret April kayak tahun kemarin gitu. Pengennya Januari. Jadi mohon maaf nih kalau Bapak Ibu ada pengaduan komplain misalkan apalah yang terkait misalkan data atau apa segala macam, kita memang sifatnya baru bisa menampung dulu nih, nggak bisa langsung ditindaklanjutin di tahap 1 gitu Pak Farman. Karena kan kita lihat persentasenya juga ya Pak Farman ya. Misalkan yang ngadu itu ada 100 madrasah gitu, dibandingkan dengan hampir 50.000 madrasah swasta lainnya gitu. Tentunya kan jadi kasihan ya kalau yang lain yang 40.000 lebih itu jadi ikut menunggu yang 100 ini gitu. Jadi kita sifatnya seperti itu ya. Jadi kita jalani dulu aja ini tahap 1-nya sebaik mungkin. Nanti kalau ada kendala-kendala bagi madrasah yang terkendala, sampaikan aja dulu. Nanti kita data, nanti tindak lanjutnya akan kita sampaikan. Yang pasti tahap 1-nya jalan dulu aja. Jadi yang merasa datanya juga kurang Pak Farman, kadang-kadang ada ya. Kan kemarin udah disampaikan sama Mas Doni ya, rata-rata pengurangannya gitu berdasarkan koefisien pengali itu ya. Misalkan ada yang jauh gitu dibandingkan itu gitu dapatnya. Udah cairin aja dulu tahap 1-nya, sampaikan keluhannya, nanti kita data, dan nanti tindak lanjutnya dipikirkan setelah itu gitu ya. Yang penting tahap 1-nya jalan dulu gitu. Dan ini channel untuk keluhan, masukan, saran itu lewat live agent ya Mbak Ina ya. Karena banyak juga yang saya tuh minta tolong dong nomor teleponnya Pak Doni gitu. Enggak repot karena ya puluhan ribu madrasah nanti yang makin kacau kan. Iya betul, dan juga ini sebetulnya itu kan memang jalur sistematis yang kita siapkan ya Pak Farman ya. Justru kalau misalkan lewat person-person, kan namanya person-person ini yang dikerjakan ibaratnya nggak cuman ini aja kan. Nah takutnya misalkan ada yang ke-skip 1-2 gitu ya, gitu nanti malah jadi repot. Tapi kalau ke sistem, jadi kayak misalkan email BOS misalkan gitu ya, kemudian ke live agent seperti itu, kan di trackingnya bisa ya gitu. Ada nih Pak Farman juga yang gitu ya bilang gini, saya kok dana BOS 2021-nya nggak dapet nih yang tahap 2, udah komplain katanya, tapi kok sampai selesai 2021 nggak ada tindak lanjut gitu. Terus di tracking nih Pak, kita kan semua udah tersistematis ya Pak ya, jadi bisa di tracking kan. Di tracking tuh nggak ada surat resminya yang masuk ke email BOS juga nggak ada gitu loh Pak. Nah kayak gitu-gitu tuh yang kadang-kadang terus jadi bikin kita jadi jadi mau ngasih solusi juga susah kan Pak ya, karena
karena miss kan, aduh dikirimnya kemana ya, kok ini nggak ada, udah dicari kayak gitu-gitu. Jadi sebaiknya emang lewat jalur yang tersistematis aja ya, gitu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan gitu Bapak Ibu gitu kan. Kalau misalkan nih saya udah ada buktinya nih, saya udah ngirim ke sini misalkan gitu. Oh ya, gitu. Tapi kalau kita sendiri tracking juga nggak bisa, kan repot mau tindak lanjutnya. Gitu kurang lebih. Terus nanti nah terkait dengan perpanjangan waktu ini Pak Farman, kita kemarin kan yang 2 minggu yang lalu kita udah bahas ya Pak ya soal gimana cara memperbaiki RKAM yang melalui portal IRKAM ya Pak ya, yang pakai IRKAM-nya seperti apa gitu. Nah, mungkin silahkan Pak Farman, ini ada hal yang ingin dilanjutkan atau ada yang mau ditambahkan dulu Pak dari penjelasan saya di awal ini? Ya, makasih Mbak Ida. Ini kita cuma berdua ya, 2 teman lain lagi sibuk kayaknya nih. Nggak apa-apa. Karena memang lagi mengejarkan batas waktu 30 November ini kan diperpanjang, Mbak. Banyak juga yang ternyata masih belum siap EDM-nya, masih belum paham konsep EDM-nya dan segala macamnya. Nah, melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Ine tadi, di aplikasi RKAM pun juga sudah ada notifikasi ini. Nah, ini jadi kalau kita log out dari aplikasi akan ada flyer yang sama seperti yang Mbak Ine tayangkan tadi 30 November supaya apa? Supaya admin kabupaten kota juga bisa langsung lihat bahwa ternyata memang ada informasi resmi perpanjangan per 30 sampai dengan 30 November. Nah, pertimbangan kenapa diperpanjang ya karena Juknisbos kan baru keluar. Kemudian data alokasi final juga kan baru diumumkan kemarin. Nah, jadi makanya kita perpanjang sampai dengan 30 November dengan berbagai pertimbangan lah. Dan ini sudah batas akhir, tidak bisa diperpanjang lagi kalau sudah sampai dengan ini. Nah, kemarin itu ada juga Mbak Ina yang nanya ke saya, malah dari admin kabupaten kotanya. Peran admin kabupaten kota apa? Saya bilang sama kayak seperti yang pencairan tahap sebelumnya, nanti ada verifikasi dari kabupaten kotanya untuk semua persatuan mulai dari EDM, RKAM, SPJ, LPJ dan segala macamnya itu gitu. Tapi nanti mekanismenya kita siapkan di portal ini ya. Untuk yang sudah punya portal BOS, untuk yang belum punya portal BOS nanti kita siapkan link Google Drive-nya gitu ya Mbak Indah ya untuk memasukkan di sana. Diperhatikan Bapak Ibu. Dan satu lagi, ini kan sudah ada nih alamat untuk mendownload Juknisbos yang berasa negeri swasta itu punya berdua. Jadi nanti tinggal melihat kalau untuk penganggaran itu di bab berapa nanti kita jelaskan. Kemudian kalau untuk tanggung jawaban di bab berapa, tentang perpajakan di bab berapa. Jadi tidak lagi menanya isi yang basic gitu Mbak Ina. Misalnya boleh nggak lewat dari 50% kan sudah ada di Juknisbos. Gitu, tinggal. Tapi kalau nanti teknis yang lebih teknis menghitung misalnya pajaknya kalau saya begini itu pajak yang mana yang diterapkan, nah itu kan kita bisa diskusi gitu, tapi tidak lagi menanya yang pertanyaan yang basic-basic gitu, termasuk juga nanti kwitansi, apakah kita perlu buat kwitansi itu ada di bab 5 sebenarnya, kwitansi itu kita yang transaksi sampai dengan berapa yang perlu print kwitansi, mana yang cukup dengan faktur pembelian aja itu sudah ada sebenarnya tadi dijelaskan ya. Jadi ini nah mungkin terkait dengan Juknisbos, saya sudah berani tayangkan nih Mbak Ina. Kalau ini kan sudah resmi. Kalau sebelumnya saya nggak berani ya, udah resmi, tayangkan Pak. terlalu jelas. Jadi saya bisa tayangkan supaya nanti Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya kalau di Juknisbos itu untuk penganggaran itu fokusnya di mana, di bab berapa. Pak Farman, ini sebelumnya kita sapa dulu ya. Ada Mbak Fia ini udah bergabung nih dari bandara. Assalamualaikum Mbak Fia. Waalaikumsalam Mbak Ina. Aduh, hai. Luar biasa nih, ini udah mau perjalanan
ini juga Pak Oh, Farman ini kegiatan yang ini soal nanti kita mau BOP. ketemu di Serpong ya? Ya, betul. Insya Allah Mas. Tapi ya disempetin dulu nih sama Mbak Via untuk join di Q&A ini, luar biasa ya. Ya udah silakan lanjut Pak Farman. Ya. Nah, ini kan Juknisbos sudah resmi nih Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir lagi, tinggal memperdalam. Tapi saya lihat yang sekarang antusiasme melihat Juknisbos ini sudah luar biasa nih Mbak Ina. Masih draft saja sudah banyak yang tahu isi Juknis, sudah berdiskusi di grup gitu ya. Itu juga manfaat dari grup itu juga. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu terkait dengan penyusunan EDM RKAM itu bisa dilihat di bab 1 terkait dengan persyaratan yang menerima dana BOS atau BOP ya di sini. Nah, di sini kan sudah clear nih, memiliki IJOB paling sedikit 1 tahun atau ditetapkan paling lambat 31 Desember 2020 gitu ya. Jadi nah ini berarti masalah data. Jadi kalau ada yang tidak terdata, nah bisa diklarifikasi gitu ya. Kemudian dikecualikan bagi yang daerah 3T. Jadi ada area kebijakan juga di sini selain IJOB tadi gitu ya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian ini juga nih, makanya kan selalu kita yang poin D di bab 1 ini telah melakukan pemutahiran data EMIS 4.0 pada tahun pelajaran berjalan. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, ini kan sering juga banyak komplain nih, capek-capek juga mengupdate tapi dapatnya juga lebih sedikit gitu. Ya memang dikasihnya kurang, jadi membaginya tetap menggunakan data EMIS biar proporsionalnya juga adil. Nah, kalau mungkin ada yang mempertanyakan tentang proporsionalnya, kok siswa saya sekian, tapi madrasah tetangga siswanya sama, tapi dapatnya kok lebih banyak, nah itu silakan ke live agent gitu ya. Sebaiknya jangan berupaya, kemudian ini satuannya, cuman memang ini tidak bisa diterapkan penuh ya, alokasinya kurang, akhirnya ada kebijakan setiap madrasah dikurangi. Kan kalau kita dengar penjelasan Mas Doni kemarin itu memang diratakan semua gitu. Kalau tahun lalu kan beda kebijakannya Mbak Ina. Kalau tahun lalu itu kan yang negeri dapatnya full, kemudian yang Jawa dapatnya full, yang luar Jawa dapatnya di lain yang kekurangan gitu. Nah ini kan diratakan semua, negeri swasta semua lagi, makanya kan rame kemarin. Kok tahun lalu saya dapatnya full tapi sekarang dapatnya kurang gitu. Bab 1 ya. Kemudian kalau bab 2 ini mungkin terkait dengan peran masing-masing pihak, seperti dari pusat apa perannya. Ini bisa dibaca di bab 2 ini Bapak Ibu, perhatikan ya. Terkait dengan EMIS tetap ada ini. Kemudian terkait dengan RKAM, EDM tetap ada di poin I ini ya. Kemudian larangannya ya tidak boleh ada konflik of interest, tidak menjadi teman-teman di provinsi, jadi bisa melakukan supervisi terkait dengan EMIS dan segala macamnya gitu ya. Kemudian ini untuk BOP-nya, menyaluran BOP, sosialisasi ini juga yang dilakukan oleh Kak Fia nih. Kemudian pendampingan ke tim kabupaten kota, kemudian ini monitoring, evaluasi dalam rangka supervisi nih Kak Fia. Ya, mungkin tergantung dananya lagi kalau seperti ini. Kemudian ini memberikan pelayanan pengaduan masyarakat ya, bertingkat sampai ke live agent-nya. Kemudian sama ini melihat kesesuaian program kegiatan antara yang diusulkan dalam EDM dan yang direncanakan dalam RKAM ya bagi madrasah swasta dan RKKL DIPA POK bagi madrasah negeri. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, provinsi dapat memintakan justifikasi ini, memberikan masukan dan atau menolak RKM-nya. Ya, bisa sampai menolaknya ini RKKL yang disusun oleh madrasah. Ya, yang dilarang juga sama nih, tidak boleh ada konflik of interest dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Kabupaten kota juga ini ya, teman-teman admin kabupaten kota dan teman-teman di kabupaten kota sama
melakukan verifikasi dan validasi alokasi dana. Dari kemarin juga banyak yang menanyakan ke saya, bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya nanti setelah madrasah semua submit sebagai bagian dari persyaratan dari pencairan tahap 1 2022 nanti, salah satu yang diverifikasi validasi adalah RKAM dan EDM-nya ini ya. Nanti mekanisme memberikan catatan, masukan persetujuannya nanti kita buatkan di portal BOS. Kalau di RKAM versi 2 sudah ada nanti fitur catatan dari kabupaten kota, provinsi sampai pusat, termasuk auditor sudah ada fitur catatannya. Ya, versi 2 kan masih kita finalisasi. Kemudian ini juga emis, kembali lagi kan, tetap harus mengawal emisnya, menyalurkan BOP, kemudian koordinasi nih, ya, di fungsi supervisinya tetap jalan, kemudian nih monitoring dan evaluasi nih, pengendalian kualitas. Ya. Ini memang masih menjadi domainnya teman-teman di kabupaten kota. Juga memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ya. Dan juga yang penting nih, karena yang terdekat dengan madrasah itu kan adalah kabupaten kota. Memberikan masukan kepada tim provinsi dalam hal telaah atas kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara yang diusulkan dalam EDM dan yang direncanakan dalam RKM bagi madrasah swasta dan RKAKL, TIPA, POK bagi madrasah negeri, bagi madrasah yang ada di wilayahnya, ya gitu ya. Kemudian ini juga ada larangannya konflik of interest ya. Dan kalau madrasah sama, jadi memang paling utama itu adalah update data emis. Nah, nanti mungkin untuk 2022 kita akan bergerak dengan tentang emisnya mungkin mulai Januari nih, Mbak Ine, Kak Fia. Mungkin ada ya semacam gebrakan validasi data emis gitu. Tim pusat akan turun ke lapangan, akan seperti itu mungkin ya. Kita akan cek tuh emisnya dengan real siswanya cocok nggak? Ya, itu nanti akan kita lakukan. Dan menyusun RKKM yang mengacu ke hasil EDM ini Bapak Ibu, yang sedang Bapak Ibu lakukan sekarang, baik yang sudah bintek maupun yang belum bintek gitu ya. Karena EDM ini sebenarnya bukan hal yang baru, EDM ini sebenarnya adalah hal yang lama yang di packaging ulang sebenarnya dengan aplikasi dan dengan instrumen-instrumen yang kita perbaharui gitu dengan menggunakan 5 budaya mutu. Tapi saya lihat masih banyak juga yang bingung bagaimana menganalisa situasi madrasah menggunakan EDM dan memasukkannya ke dalam RKM menjadi kegiatan-kegiatan. Karena apa? Ya karena mungkin selama ini RKM itu hanya bentuk formalitas aja gitu. Jadi tidak berbentuk kegiatan-kegiatan, hanya berbentuk alokasi-alokasi biaya yang tidak ada basis kegiatannya. Basis kegiatan itu kan sebenarnya kan untuk perbaikan mutu atau mempertahankan mutu di madrasah, sama untuk yang operasional. Nah itu yang banyak yang belum memahami, dan harusnya EDM itu harusnya tim, gitu ya, bukan ditugaskan ke staf operator atau bendahara, karena nggak akan bisa dikerjakan oleh staf operator atau bendahara mengerjakan EDM itu. Kemudian ya mengelola BOP secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Nah, Juknis BOS 2022 kita buat se-fleksibel mungkin, memberikan keleluasaan bagi madrasah menganggarkan, mengidentifikasi kegiatan, menganggarkan supaya itu tadi merdeka belajarnya jalan gitu. Dalam hal menganggarkan juga jalan. Nah, tinggal bagaimana nanti hasil EDM-nya, harusnya jadi pintu masuknya ya hasil EDM. Nah, EDM juga nanti akan terus kita sempurnakan. Kemudian mengumumkan rencana penggunaan BOP BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya. Nah, ini nanti mungkin kalau RKAM sudah terus kita kembangkan, mungkin nanti ada dashboard yang publish gitu, Mbak Ina, Katia. Jadi nanti publik bisa lihat tuh dengan ngeklik alamat RKAM Madrasah Indonesia, dia bisa klik, akan muncul dashboard terkait dengan realisasi belanja dan rencana belanjanya, gitu, pendapatan belanjanya, gitu ya. Itu bisa dilihat nanti oleh publik.
arahnya ke sana. Dan yang uang besar BOP yang digunakan oleh madrasah yang ditandatangani oleh komite madrasah, bendahara dan komite. Ya ini ya, membuat laporan pertanggungjawaban. Seperti ini kan juga sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya. Tanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana. Jadi diberikan keleluasaan, tapi tanggung jawab ada di madrasah masing-masing. Jadi ini kita lebih mempercayakan ke masalah integritas teman-teman di madrasah. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Ya. Kemudian nih yang penting juga menyimpan bukti pengeluaran asli dengan baik dan diarsipkan dengan rapi. Nah, perlu diinformasikan Bapak Ibu, dokumen pertanggungjawaban itu, pertanggungjawaban keuangan itu masa retensinya 5 sampai dengan 7 tahun kalau untuk audit ya. Jadi ini misalnya inspektorat mau melihat atau mau mengaudit laporan BOS 2021, tapi dia mengauditnya nanti tuh di 2021 tambah 5, 2026. Masih bisa. Karena masa retensinya 5 sampai dengan 7 tahun. Dari sisi hukum, masa retensi dokumen itu adalah 15 sampai dengan 20 tahun. Lebih panjang lagi. Ya, Mbak Ine. Nah, ini yang harus dijaga gitu ya. Dokumen pendukungnya itu tadi. Kan makanya kan kalau kita lihat kan kasus-kasus TV itu kan kasus-kasus DLBI, kasus yang baru kemarin kan yang baru disita kekayaan salah satu pengusaha yang juga anak pejabat dulu kan ya, yang disita 600 miliar itu kan kasus yang sudah 20 tahun yang lalu, karena itu tadi kalau dari sisi hukum masih bisa diterapkan itu gitu ya. Nah, kemudian bab 3 penyaluran Bapak Ibu sudah terima tahap 1, tahap 2 ya. Cuma ya besarannya yang belum sesuai dengan jumlah siswa ya. Kita mengatakannya belum sesuai, bukan tidak sesuai, belum sesuai karena masih ada upaya untuk menegosiasikannya nanti di perubahan ya, di perubahan APBN dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan. Jadi jangan merasa upaya Bapak Ibu itu sia-sia ya, itu tetap akan kita pakai nantinya gitu ya. Ini kemudian yang paling penting untuk menyusun RKM 2022 nanti adalah ini ya, bab 4. Jadi perhatikan bab 4 dari Bapak Ibu. Ini bab 4 ini harus di luar kepala semua ini. Ya, di luar kepala artinya sudah nggak perlu lihat lagi gitu, tapi udah tahu ada di bab berapa, ada di halaman berapa, ada di tabel berapa gitu ya. Ini bab 4 ini kan hanya berapa halaman ini? Dari halaman 27 sampai dengan halaman nggak banyak kok halamannya, 27 sampai dengan dia sampai dengan larangan-larangan ya. Nih, sampai dengan halaman 40. Sampai dengan halaman 40 ya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan nih, 41 nih. Larangan ya. Karena banyak juga yang nanya ke saya, Pak, aturan detail untuk yang bisa dibelanjakan nggak ada lagi ya? Iya, karena memang diberikan kebebasan madrasah mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, mencari kegiatannya sendiri, menganggarkan. Yang perlu diperhatikan adalah yang larangan-larangannya. Jangan sampai masuk ke yang dilarang. Ini kan ada nih, yang di dalam tabel kan ada nih yang tidak boleh dibelanjakan. Kemudian tadi yang di bawah kan ada larangan-larangan. Kan ada juga yang menanyakan, Pak, kalau untuk di sini kan nggak ada disebutkan lagi nih apa yang pembangunan fisik ada di bawah di larangan. Ya. Nih. Yang dibolehkan itu adalah ini, rehab, ya, rehab ringan, tapi rehab sedang berat tidak bisa. Jadi nanti tinggal lihat definisi apa tuh sedang berat tuh yang seperti apa. Ini nggak boleh juga membangun gedung atau ruangan. Satu-satunya yang bisa untuk dibangun adalah WC, gitu ya, toilet. Tuh kalau dana BOS.
Ini mungkin di sini kita bisa kupas lagi satu persatu untuk sekedar mengingatkan kembali. Sebenarnya sudah banyak dikupas tuntas ini oleh teman-teman di madrasah, dalam di grup, ataupun yang japri ke saya. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya, mulai dari pembukaan babnya gitu ya, bab 4 ini terkait dengan persentase alokasi belanja pegawai ya. Kalau yang ini kan masih normatif nih sesuai dengan SBM. Jadi Bapak Ibu juga harus punya SBM ya Bapak Ibu ya. Caranya gampang, kalau mau dapatkan SBM ini ketik aja SBM 2022. Itu nanti dapat tuh di Google, tinggal di-download aja. Ya, jadi maupun negeri swasta harus punya nih SBM-nya nih. Karena nanti untuk merefer ke honor-honor dan segala macamnya gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga bukan lebih tahu dari Bapak Ibu, enggak, tapi karena saya sudah baca SBM-nya, sudah baca tentang perpajakannya, juga Kavia juga begitu, Mbak Ine juga gitu, kita baca aturan yang terkait, nah itulah yang kita sampaikan gitu. Nah Bapak Ibu juga harusnya punya tuh dokumen yang sama, harus punya SBM 2022 gitu ya. Kemudian, jadi di grup itu tidak menjadi sebagai yang bertanya, tapi sebagai yang memberikan klarifikasi sebaiknya gitu ya. Karena hal-hal yang basic pun masih banyak yang bertanya. Kemudian yang penting itu adalah mungkin kalau kita langsung ke nomor 7 ya. Batas maksimum penggunaan BOP untuk belanja pegawai. Ini juga banyak yang nanya nih, apakah cuma honor-honor aja? Tidak, tapi honor dan kegiatan nih ya. Jadi banyak juga yang mengeluarkan honor-honor kegiatan. Honor kegiatan itu ya honor panitia, honor narasumber, dan segala macamnya. Apakah upah tukang masuk? Upah tukang enggak. Tapi dia yang terkait dengan honor. Nah, di sini kan banyak juga yang masih nanyakan apakah juga masuk honor kegiatan. Jawabannya ya, itu sama, enggak ada berubah dari tahun sebelumnya, sama. Jadi dihitung berapa honor rutin dan honor-honor lainnya yang non rutin yang terkait dengan kegiatan, itulah yang masuk dalam limit 50%. Ini ya. Jadi sudah dinaikkan Bapak Ibu limitnya. Nah, beruntunglah kalau madrasah yang memang alokasi bosnya besar. Ya, alokasi bosnya besar akan lebih leluasa menentukan alokasinya. Nah, makanya kita bikinkan aturan berikutnya ya. Dan dari total dana bos BOP yang diterima oleh madrasah dalam 1 tahun dengan ketentuan kebutuhan untuk belanja pegawai tersebut harus melampirkan analisa kebutuhan guru berdasarkan jumlah pegawai yang ada dan disetujui oleh kantor Kemenak. Nah, di sini nih kuncinya nih Bapak Ibu. Peran Kemenak kembali lagi sangat kuat di sini gitu ya. Karena yang tahu kondisi madrasah itu kan yang terdekat kan Kemenaknya. Apakah benar nih kebutuhan gurunya memang sekian? Apakah benar memang gurunya sekian gitu. Ini harus ada kelihatan gitu. Kemudian apakah ada memang ketetapan dari kepala madrasah dan yayasan gaji guru itu sekian dan sekian gitu. Itu harusnya di-SK-kan gitu. Karena itu banyak juga yang nanyakan, itu bagaimana Pak? Ya itu harusnya SK kepala madrasah yang sebagai manajer di madrasahnya dia yang menetapkan yang tertinggi itu berapa, kemudian berikutnya berapa itu ditetapkan oleh kepala madrasahnya. Nah, caranya diskusikan dengan yayasan, diskusikan dengan para guru, diskusi dengan komite madrasah gitu, baru ditetapkan dalam SK. Baru nanti dibuat matriksnya, matriks tabel gaji guru dan tenaga kependidikan. Nah, dibikin seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Baru disesuaikan dengan kondisi keuangan madrasah. Nah, apakah satu-satunya bos menjadi sumber dana? Tidak harusnya. Bisa diambil dari kalau ada dari sumber dana lain. Jadi itu bukan double counting gitu ya. Misalnya begini nih, ditetapkan gajinya itu adalah UMK 1,5 juta. Bos itu hanya bisa cover sampai dengan 1 juta. Yang 500-nya lagi bisa dicari dari sumber lain gitu supaya untuk bisa memenuhi 1,5 juta itu gitu. Misalnya dari yayasan atau dari komite atau dari Bosda kalau dapat gitu ya. Dan kalau dibolehkan itu nggak masalah gitu, itu nggak double counting. Tapi memang ada SK-nya bahwa range gaji guru itu atau skala gaji di madrasah tersebut adalah sekian, adalah ini gitu ya.
Mulai dari yang senior sampai yang junior, yang beban kerjanya besar, beban kerjanya kurang, itu ada skala gajinya. Itulah yang disebut dengan merit system. Jadi tidak hanya senioritas, tapi juga melihat beban kerja. Itu yang kombinasi antara beban kerja dengan senioritas, itu yang disebut dengan sistem gitu, menggabungkan. Bisa saja nanti yang junior, yang beban kerjanya besar, itu gajinya sama dengan yang senior, tapi hanya tugasnya ngajar gitu. Itu bisa jadi nanti seperti itu gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh para kepala madrasah gitu. Kemarin kan waktu seminar itu saya menarik sekali tuh, salah satu narasumbernya madrasahnya tidak mengandalkan bos, Kafia, Mbak Ina. Tapi dia mengembangkan, karena memang dia kepala madrasahnya punya jiwa entrepreneurship, dia bisa kembangkan madrasahnya menjadi branding yang dipercaya oleh lingkungan masyarakatnya. Jadi banyak sumber-sumber potensi pendapatan yang dia bisa dapatkan, akhirnya gaji gurunya bisa setara dengan UMK gitu. Dan itu tidak mengambil dari bos gitu. Dan bos itu hanya kontribusi saja gitu. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ini juga kita memperhatikan ini. Tapi ya mohon maaf memang belum bisa memenuhi ya, bahwa harusnya basisnya itu kan UMK, 100% UMK. Cuman kan kalau mengandalkan dana bos saja tidak cukup. Dana bos akan habis tuh untuk gaji guru, honor guru gitu. Nah, makanya kita buat alternatif-alternatifnya. Yang pertama itu berdasarkan beban kerja yang saya sebutkan tadi, baik yang rutin maupun insidentil. Yang rutin itu misalnya jadi bendahara bos, dia guru merangkap jadi bendahara bos. Kemudian kalau yang insidentil ya jadi panitia ujian segala macam, dielaborasi saja dalam satu skema beban kerja. Tapi ini pilihan ya, karena ada juga yang memang alokasinya sudah besar, dia nggak mau pakai ini gitu. Lebih bagus dipisah. Gaji rutin UMK, kemudian honor kegiatan, dia terpisah. Nah, itu nanti kan paling konsekuensinya adalah dipajak. Yang gaji rutin kenanya PTKP, PPh 21 yang rutin, kemudian kalau yang insidental kenanya final 5% gitu ya dari honor yang dia terima, nggak ada masalah gitu. Nah, kasihan kalau yang gajinya kecil, misalnya gaji rutinnya cuma 900.000, kemudian honor kegiatan dibuat terpisah. Nah, honor kegiatan itu udah kenanya final tuh pajaknya gitu. Sementara yang gaji rutinnya karena dibuat PTKP nggak kena PPh 21 kan, karena masih dibuat PTKP. PKP-nya penghasilan kena pajaknya masih minus gitu. Nah, penghasilan finalnya dari kegiatan itu berapapun besarnya kena final gitu, dikali 5%. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian nih UMK ya, UMK kalau mencukupi bisa sebesar UMK. Nah, ini kan terobosan ini Bapak Ibu kan. Selama ini kan bingung nih mencari. Tahun lalu kita mau memunculkan ini Kafia, tapi belum berani. Tapi tahun sekarang kita cari skemanya, dia dibantu oleh Kafia juga, oleh Mbak Mei juga memikirkan. Kita akhirnya bikin dua skema. Kalau alokasi bosnya cukup, bisa setara dengan UMK, gitu ya. UMK setempat. Kalau yang tidak cukup, bisa menggunakan 50% atau nih persentase tertentu. Jadi jangan dipaksakan juga dia. Jangan dipaksakan juga 50%, karena memang nggak cukup. Kalau dipaksakan 50% habis dana bosnya, nggak bisa untuk yang lain. Gitu. Nah, ini juga nih yang poin C, mempertimbangkan kesenangan alokasi untuk kebutuhan lainnya gitu ya. Jangan tersedot habis untuk gaji gitu ya. Karena memang kan masih jadi perdebatan itu, bos itu kan operasional itu kan bukan untuk gaji. Nah, itu kan masih jadi perdebatan juga. Makanya dulu kan sempat hanya 15% disediakan gitu. Nah, kemudian ini nih, dalam memperhitungkan kewajaran nilai honor yang tadi ditetapkan di sini, itu mempertimbangkan sumber lainnya juga gitu. Ya. Perlu mempertimbangkan sumber lainnya seperti dana komite serta dari APBD. Jadi yayasan ikut juga, terutama yang yayasan yang besar-besar ya, kan bisa lihat juga, oh ternyata madrasah kita ini perlu disupport sumber dana untuk gaji gurunya biar sejahtera gitu. Biar dia fokus mengajarnya dan meningkatkan mutu madrasahnya. Kalau mutu madrasah meningkat kan berarti
branding madrasahnya kan naik, value madrasahnya kan naik gitu. Jadi masyarakat pun percaya ke madrasahnya, jadi kan menaikkan trust gitu, menaikkan trust, ya dia mendaftarkan siswanya ke sana, ya tinggal nanti kesepakatan dengan orang tua siswa, dana kontribusi orang tua siswa berapa kan bisa ditetapkan seperti itu, ya. Itu istilahnya marketingnya gitu. Ada segmentasinya gitu. Yang penting kita punya competitive advantage, keuntungan bersaing bagi madrasah kita gitu ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan dalam tabel-tabel nih. Kita nggak pisahkan lagi yang BOP dengan BOS. Ini sama berlaku semua gitu. Untuk honor ada honor rutin, ada honor output kegiatan. Ya. Jadi yang dihitung 50% itu bukan hanya honor rutinnya saja, tapi honor output kegiatan juga ya. Untuk honor ekstrakurikuler, honor panitia dan segala macamnya. Honor operator juga. Kalau yang dia sifatnya penugasan insidentil, tidak yang rutin sebagai staf di madrasahnya ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam honor operator. Kegiatan. Nah, kita bagi lagi ke dalam 16 komponen. Kalau dulu kan kita bagi 16 komponen itu Kavia ya. Itu kan di satu sisi memang membantu, tapi di satu sisi mengunci gitu. Nggak leluasa lagi untuk madrasah mengembangkan kebutuhan belanjanya. Nah, ini kita tinggal garis besarnya adalah rutin dan non-rutin. Non-rutin ya untuk operasional. Kalau kita masuk ke EDM, yang rutinnya adalah yang non-EDM kan ini. Kalau yang non-rutin ini yang untuk peningkatan mutu yang hasil EDM kan ini jelas di sini. Ya. Yang rutin yang mana? Listrik, telepon, air, kemudian uang keamanan, langganan, pemeliharaan rutin dan segala macam kan masuk rutin. Ya. Tapi itu nanti ke depannya juga akan kita pikirkan akan masuk ke EDM juga nanti. Nah, yang non rutin ya yang berdasarkan dari hasil EDM. Misalnya untuk kegiatan peningkatan mutu, pembelajaran, untuk meningkatkan disiplin dan segala macam. Ada yang 5 aspek itu kan ya. Nanti yang dilihat ya di sini. Kemudian di sini juga sudah kita masukkan untuk yang sekolah inklusi nih. Untuk yang berkebutuhan khusus. Termasuk yang honornya juga kita sudah masukkan. Yang untuk honor bagi guru-guru yang ini menjadi salah satu beban kerja juga ini untuk yang inklusi ya, pendamping pendidikan inklusi. Sudah kita masukkan ya. Kemudian ini kegiatan khusus ya untuk COVID. Tahun depan mudah-mudahan ya COVID-nya semakin berkurang ya, tapi kan ada PTM tuh, pertemuan pembelajaran tatap muka ya. Nah, kan ada persiapan yang harus disiapkan. Nah, ini masuk di sini ya, kondisi khusus yang membuat tempat cuci tangan pakai sabun, tisu dan segala macamnya. Lain-lain nih, biaya nasi bank untuk transfer dan segala macam ini Katia. Kan biasanya kalau antar bank kan itu kena itu 6.500 kan ya. Nah, kemudian ada nih yang untuk belanja online, kan ada ongkos kirim yang terkadang lupa dimasukkan gitu ya. Itu bisa diakomodir di sini. Kemudian yang penting lagi juga di sini saya scroll aja ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri-sendiri. Yang penting harus punya ini. Yang honor-honor ya, honor proktor ini disesuaikan lagi nih dengan terminologinya. Kan sekarang tidak lagi ujian, tapi asesmen ya, disesuaikan. Ini honor operator bisa OB, bisa OK ya, kan banyak juga yang menanyakan tuh. Sesuai dengan penugasannya. Kemudian untuk guru sertifikasi, yang in-passing maupun yang belum in-passing, kita nggak melihat ke situ lagi, yang penting ajas pemerataan dan berkeadilan gitu ya. Bisa dilihat nanti yang honor guru itu, saya lihat di mana ya. Pak Farman sambil mencari ya, mungkin sambil ngobrol. Jadi ini menurut saya Juknis di tahun 2022 ini udah sangat
mengakomodir banget ya detail-detail yang di tahun-tahun sebelumnya belum ada gitu. Misalkan tadi soal honor m-banking ya, transfer antar bank. Itu nanti kita rencananya dalam waktu dekat kan akan menyediakan fitur internet banking ya Pak Farman untuk seluruh madrasah yang menerima dana BOS gitu. Nah, saat ini sedang dilakukan pooling nih Bapak Ibu, seberapa perlunya gitu ya. Mas Heru mungkin bisa di-share Mas Heru link poolingnya ya, ada Google Form-nya, nanti silahkan diisi tuh. Kita lagi mendata sebanyak-banyak mungkin ya sampelnya ya Pak Farman ya, dari Sabang sampai Merauke nih, biar tahu seberapa kebutuhannya untuk kemudian kita usulkan ke bank penyalur gitu. Karena untuk memberikan akses m-banking ini kan tentunya ada effort ya Pak Farman yang harus dilakukan oleh bank penyalur. Nah, kita mau memastikan bahwa nanti ketika fitur itu sudah disediakan, itu juga bisa digunakan secara optimal gitu, benar-benar sesuai kebutuhan gitu. Nah, kita mau memetakan nih kebutuhannya apa, sejauh apa dan lain sebagainya. Mas Heru boleh dibantu share di link YouTube ya, di komen YouTube Madrasah Reform ya. Terus tadi menarik lagi juga soal inklusi nih Pak Farman ya. Saya cukup sangat mengapresiasi nih ya. Jadi 2 hari kemarin ini ada seminar penjaminan mutu madrasah ya, di mana kita juga mengundang perwakilan madrasah, beberapa madrasah gitu untuk sharing praktek baik di lingkungan madrasah mereka gitu ya. Nah, ada sebuah cerita dari madrasah inklusi di Ungaran Pak. Ini memang udah cukup terkenal juga ya. Itu saya ngobrol sama kepala madrasahnya itu. Dulu tuh madrasahnya itu karena berada di wilayah terpencil gitu Pak Farman ya. Jadi hidup segan mati tak mau gitu intinya gitu ya. Lalu kemudian memberi perhatian khusus nih bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan membuka kelas inklusi ya gitu. Nah, ternyata malah jadi maju di situ Pak Farman sekarang jadi percontohan gitu, luar biasa ya. Jadi maksud saya itu itulah bisa strategi inovasi tata kelola itu Mbak. Ya, betul. Mengambil competitive advantage-nya di situ gitu. Ya, betul. Pangsa pasarnya diambil dari situ kan gitu Mbak. Ya, betul. Di branding dia kan gitu. Nah, dan ketika ini juga sekarang dalam sistem anggarannya udah diakomodir oleh di Juknis ini, itu kan sangat membuka peluang nih ya. Soalnya saya tanya Pak Farman itu kan dia levelnya madrasah ibtidaiyah. Itu orang tua itu cukup kesulitan mencari jenjang berikutnya Pak Farman. Jadi udah MI-nya di situ memang anaknya udah berkembang dengan baik nih anak-anak berkebutuhan khusus ini. Orang tua merasa sangat terbantu lah intinya ya, ada madrasah yang membuka kelas inklusi gitu. Tapi kemudian ketika sudah lulus Pak Farman, itu nggak banyak sekolah yang mengakomodir gitu loh Pak, yang kelas inklusi ini. Akhirnya kan jadi gimana ya, kayak perjuangannya 6 tahun kan jadi seperti seperti putus terus jadi putus gitu, nyari yang di wilayah sekitar nggak ada. Ini mungkin bisa jadi inspirasi nih buat Bapak Ibu pengelola madrasah di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan ya. Jadi di Juknisnya diakomodir, kemudian kebutuhannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kebutuhan di jenjang-jenjang berikutnya nih selain madrasah ibtidaiyah lah. Mungkin yang kayak MI Ungaran ini juga nggak banyak Pak, saya rasa di Indonesia ini ya, yang inklusi itu masih sangat terbatas jumlahnya. Terus juga level-level lanjutannya juga masih sangat kurang seperti itu. Wah, ini terima kasih nih buat tim Juknis BOS 2022 ini, pokoknya mengakomodir semaksimal mungkin ya Pak Farman apa yang jadi keluhan, pertanyaan dan lain sebagainya. Ya Mbak Ina, saya lanjutkan ya. Termasuk juga dalam ini yang saya sebutkan tadi ya, perbaikan atau pembuatan WC. Jadi yang satu-satunya bisa dibangun itu adalah WC Mbak Ina. Karena ya itu tadi sanitasi itu kan perlu. Orang kan kalau kebelet pipis kan nggak bisa ditahan Mbak Ina. Nah, dan sarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan. Ini karena begini Mbak Ina, sering tuh yang dibedakan tuh yang disediakan itu adalah WC gurunya, WC siswanya belakangan gitu. Nah, harusnya yang diperhatikan adalah dari sisi kebutuhan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Karena kan memang harus dipisahkan Mbak Ina, dan harus diingat juga Bapak Ibu, walaupun dia masih tingkat MI, masih siswa perempuan, peserta didik perempuan
Itu kalau sudah kelas 5 atau kelas 6 itu kan sudah ada yang haid, Mbak Ina. Dia kan butuh Ya, sarana betul Pak. fasilitas WC ini gitu kan. Ya, yang harus terpisah Dia, ya. betul, harus terpisah. Baru nanti kalau dananya cukup, baru memperhatikan rasionya gitu. Jumlahnya sebanding Kebutuhan nggak sama khusus. siswanya ya. Ya. Yang penting ada dulu untuk laki-laki dan perempuan. Dan kalau Hmm. berikutnya mencukupi rasionya, berapa siswa, berapa kebutuhan WC-nya, kemudian naik ke level berikutnya baru perhatikan untuk guru sama untuk peserta didiknya gitu. Jadi seperti itu cara merencanakannya gitu Mbak Ina. Jadi ini sudah Ya, kita pertimbangkan juga. Gitu. kayaknya sederhana nih Pak Farman ya, tapi Ya. kadang-kadang orang tua itu juga mau memasukkan anaknya sekolah di suatu tempat tuh kadang kan juga ngelihat itu ya Pak Farman ya. Kalau saya Ya. sendiri sih survei gitu ya. Mana Ya. sih fasilitasnya, kamar mandinya Ya. di mana, dipisah apa enggak, kayak gitu-gitu. Ya. Namanya juga orang tua ya, pasti kan maunya was-was gitu ya ketika anak-anak di lingkungan sekolah itu pengen memastikan gitu. Ya, kemarin tuh saya kan jadi salah satu moderator di satu sesi tuh Mbak Ina. Ya, salah satu strategi memunculkan trust dari orang tua siswa adalah salah satu pertama yang dia kerjakan adalah merapikan WC dan toiletnya Mbak Ina. Jadi, ya betul Pak Farman. Ya, karena itu biasanya yang terlupakan karena tempatnya di belakang. Terus ya sama juga gini kalau ada pepatah kan Pak, kalau mau lihat karakter orang lihat aja dari kamar mandinya, misalkan gitu ya. Itu biasanya tempat yang paling pribadi ya. Ya betul. Nah, jadi itu strateginya dan ternyata strateginya tepat Mbak. Melihat WC-nya bersih, nyaman, wangi. Ya orang tua siswa jadi percaya oh ini WC-nya aja bersih gitu. Berarti memang madrasahnya memperhatikan hal-hal yang pribadi, yang detail untuk hak si siswanya gitu. Itu Mbak Ina. Jadi ini ya, mungkin betul. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Farman di YouTube nih, paling banyak kan itu honor apa yang boleh dihonori panitia apa aja. Berarti ini udah di juknis yang ini detail ya Pak Farman ya. Honor-honor kepanitiaan apa aja sih yang boleh dibayarkan dengan dana BOS ini gitu. Terus kalau saya lihat Pak Farman ini kan banyak juga mengakomodir soal sarana prasarana ya Pak Farman ya. Jadi mungkin kalau menurut pengetahuan saya, jadi intinya Bapak Ibu ini harus melakukan EDM, analisa melalui EDM dengan baik, menyusun RKAM dengan baik, karena itu nantinya juga akan jadi basis kebijakan dalam memberikan bantuan afirmasi ya Pak Farman ya. Ketika dapat bantuan afirmasi itu, berarti kan kelonggaran anggarannya semakin ada gitu ya. Jadi bisa mengakomodir nih kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih ke sarana prasarana itu. Kalau dengan dana BOS yang terbatas ini kan nggak boleh juga langsung semua dialokasikan untuk belanja sarana prasarana kan ya Pak Farman ya? Ada batasannya nggak sih Pak? Jadi begini Mbak Ina, memang kita nggak patok ya EDM berapa persen, non EDM berapa persen. Silahkan identifikasi kebutuhannya dulu, yang untuk rutin personal berapa, yang EDM berapa, dan bagaimana cara menganggarkannya. Dahulukan yang operasional rutin dulu untuk listrik, telepon, air, gaji guru itu sudah dahulukan. Kenapa? Kalau itu nggak didahulukan nanti langsung pendekatan itu nggak ada untuk listrik, telepon, air, nggak ada gaji guru kan juga jadi malah menghambat kegiatan di madrasahnya kan. Nah itu yang diperhatikan dulu gitu, baru nanti masuk ke EDM. Nah sambil kita memperhatikan itu, jangan dihapus EDM-nya. Nanti EDM itu kan menjadi salah satu bahan penilaian untuk bantuan afirmasi dan bantuan kinerja. Kan sudah muncul di portal BOS-nya Bapak Ibu tuh, BOS BKBA itu. Kan walaupun alokasinya masih nol, karena belum tentu semua madrasah dapat. Nanti akan dilihat EDM dan RKM-nya gitu. Gak apa-apa EDM, RKM-nya, persentasenya untuk EDM-nya cuma 20% ya nggak apa-apa. Karena memang kebutuhan operasionalnya yang besar gitu ya. Terutama yang madrasah-madrasah yang dapat alokasi BOS-nya terbatas gitu ya, kecil. Sudahlah siswanya dikit, dikurangi lagi gitu kan, karena memang alokasi proporsionalnya sedikit gitu ya. Nah kemudian ini yang juga yang kita perhatikan nih, boleh menganggarkan untuk THR atau honor ke-13. Ini jangan diasumsikan jadi 14 kali gaji ya Bapak Ibu ya, bukan dan garis miring atau bukan dan di sini tapi atau. THR itu bisa disebut gaji ke-13, disebut juga dengan THR. Nah ini tapi juga dengan memperhatikan
kemampuan keuangan madrasahnya gitu ya. Ini memang harusnya hak-hak kita sebagai pegawai sudah mulai kita perhatikan. Ya. Dan itu ada linknya tuh ya Pak Farman ya di dalam Ya, juknis oke. nih. Tuh, nih luar biasa loh detailnya ya. Jadi juknis yang kali ini tuh pokoknya semakin improve ya Pak Farman ya. Luar biasa nih. Ini timnya Pak Farman, Mbak Via, Mbak Mei yang nyusun nih. Ya, Mbak Kavia sama Mbak Mei lah yang orang lapangan yang tahu keluar. Ya betul, masukannya pasti dari Mbak Via sama Mbak Mei ya, yang menjembatani gitu ya. Pak Farman, ini masih ada waktu, masih ada waktu sedikit nih Pak. Ya. Satu lagi Mbak Ine. Ya boleh Pak. Yang penting nih 113 nih Bapak Ibu. Ya. Yang nanyakan yang sertifikat, sekarang kita nggak lihat lagi invasing dan non invasing, tapi kita lihat tadi pemerataan dan segala macam. Misalnya begini. Di SK Kepala Madrasah ditetapkan standar skala gaji itu adalah 2 juta. Nah, kalau yang sertifikasi, yang invasing atau yang non invasing, berapa gaji per bulannya? Kalau dia memang belum mencapai 2 juta, kekurangan itulah yang ditambahkan. Tapi kalau dia sudah kelebihan, ya harusnya nggak perlu lagi ditambahkan. Gitu. Mungkin kelebihan jam mengajarnya yang dimasukkan sebagai tambahan jam mengajar. Itu saja arti dari pemerataan dan berkeadilan itu. Silakan Mbak Ina, Kak Via. Farman. Boleh Mbak Ina. Silakan Mbak Via. Silakan. Boleh Mbak sedikit ke Mas Farman. Ini supaya didengarkan oleh madrasah yang mengikuti Q&A pagi ini. Mas Farman gimana kalau seandainya ada kasus madrasah tersebut mempunyai anggaran yang banyak karena siswanya banyak Mas. Dia terus mampu sebetulnya membayarkan gaji gurunya itu sesuai dengan UMK. Namun pada saat dibuat analisis daftar pembayarannya itu melebihi dari 50% Mas. Nah, gimana tuh solusinya? Ya, kita baca di poin 7 ini ya Kak Via ya. Kan sebenarnya kembali lagi itu analisa kebutuhan madrasah itu. Nah, di sini poin 7 kita lihat ya. Ada nggak kalau dia melebihi, jika berdasarkan nih Kak Via, tetap di halaman 28 nih Kak Via ya. Jika berdasarkan perhitungan kebutuhan belanja pegawai madrasah, jumlah belanja pegawai melebihi persentase yang ditetapkan di atas yang 50% ini, maka madrasah harus menyampaikan justifikasinya atas kelebihan tersebut untuk diverifikasi dan disetujui oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat. Jadi kembali lagi nih, apa analisa kebutuhannya, kemudian itu diverifikasi. Nah, ini kuncinya di sini Kak Via. Artinya masih ada ruang, gitu. Tapi itu tadi memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dengan kebutuhan lainnya Kak Via, gitu ya. Yep. Karena mungkin dia sudah besar alokasinya. Artinya untuk yang belanja kegiatan juga sudah terpenuhi. Nah, tinggal belanja pegawainya perlu penyesuaian karena melebihi 5%. Nah, justifikasinya di sini. Silakan nanti ya berdiskusinya dengan kantor Kementerian Agama setempat gitu. Ya. Yang penting justifikasinya disiapin ya Pak Farman ya, kenapanya. Betul. Bukti dukung ya Mbak Ina bahwa ini memang membutuhkan. Ya. Satu lagi Mas, biar didengarkan sama madrasah nih, ini yang baru penginputan di aplikasi Erkam terkait dengan yang tadi yang biaya lain-lain itu. Berarti misalnya retribusi dari bank atau biaya ongkir atau apa. Jadi pada saat nanti bekerja di aplikasi, nanti tetap memilih yang pilihan biaya lain-lain ya Mas, dimasukkan sesuai dengan yang kegiatan relevannya. Iya. Oh, ini agak lama mengerjakan Mas Panji mengerjakan untuk yang lain itu karena memang ternyata waktu di set di aplikasi ternyata nggak mudah juga Kak Via. Kan saya mintanya ke Mas Panji menu lainnya itu nanti bisa memberikan keterangan gitu ya. Nah itu tidak simpel juga di sistem karena keterangan itu kan harus naik ke database kan gitu. Ya. Jadi penyimpanannya itu bisa macam-macam banget. Itu yang Mas Panji memikirkannya bolak-balik belum ketemu. Ya benar-benar. Tapi mudah-mudahan kita bisa segera carikan solusinya untuk yang lainnya itu, termasuk yang tadi biaya itu masuk ke yang lainnya. Nah mungkin dikit lagi nih. Mantap Mas. Baik Kak Via, jangan lupa lihat
yang di halaman tentang larangan ya. Nanti baru kita masuk ke bab lain. Nih, di halaman 40 dan 41. Saya selalu gitu Kak Fia, kalau ada yang menanya juga di Japri saya bilang, saya selalu ambil juknisnya, lihat halaman sekian tentang ini gitu. Jadi saya nggak langsung jawab bisa atau tidak gitu, tapi saya selalu kasih linknya. Ini kan nanti diskusinya adalah soal interpretasinya ya Pak Farman ya, setelah membaca itu gitu. Nah ini kan bisa dilihat nih, termasuk juga pembangunan gedung di sini kan dilarang nih, gedung atau ruang baru ini nggak bisa, boleh LKS juga nggak bisa. Nih nggak bisa. Silakan. Ya betul. Terus kemarin waktu sosialisasi satu hal tuh yang saya highlight dari yang disampaikan Pak Kasubdit ya, bahwa silahkan digunakan untuk apa aja kecuali yang dilarang ya Pak Farman ya. Jadi udah jelas tuh. Jadi jangan tanya lagi ya, misalkan buat ini boleh nggak? Nggak ada di ini. Ya selagi itu nggak masuk larangan ya pakai aja. Dan selagi masih bisa memberikan justifikasi itu tadi loh, sesuai yang di nanti jadi pada saat ada pemeriksaan bisa menyampaikan justifikasinya. Saya pikir itu udah nggak apa-apa ya. Jadi agak susah juga Pak Farman. Kadang-kadang masuk ke live agent tuh pertanyaannya gitu. Saya mau beli ini boleh nggak? Gitu kan? Ya. Itu. Dan sebenarnya itu sudah ada jawabannya di juknis Mbak Ina. Tinggal halaman berapa sudah ada di juknisnya gitu. Itu sebenarnya sudah ada. Ini lagi bukan berdasarkan hasil EDM ya Mas ya. Ini dokumen wajib yang harus dimiliki oleh pengelola dana bos di madrasah. Namanya juga mau mengelola dana bos kan, berarti harus tahu juknisnya, harus punya juknisnya gitu. Apakah soft file atau hard copy-nya? Kalau saya biasanya selalu saya print, Mbak Ina, Katia. Saya stabilo tuh. Mana yang poin-poin. Kalau mau nyari itu gampang. Dan juga bisa juga gini Pak Farman, kan itu filenya PDF kan? Di-convert ke Word, disimpan, terus habis itu nanti kalau pas butuh nyari sesuatu masukin keyword. Kalau pakai Word kan bisa tuh search keywordnya, jadi nanti ketemu nih misalkan mau ngomongin honor panitia apa, nah search panitia nanti ketemu tuh apa gitu ya. Nah ini juga tadi itu soal komponen belanja pada RKAM itu tadi yang minta ditambahkan biaya lainnya, itu sudah menjawab pertanyaan Pak Mustaqim MS ya dari YouTube. Lalu kemudian tadi juga saya sudah secara tidak langsung sudah menjawab panitia ujian apa yang bisa dibayarkan oleh dana bos, tadi sudah terjawab. Honor 50% dari dana bos sudah terjawab juga oleh Pak Farman. Kemudian ada yang nanya soal perpanjangan waktu, soal minta share materinya ini kan kayaknya nggak ngikutin dari pertama nih Pak Farman ya. Kalau yang gitu-gitu ya nanti diputar aja dari pertama. Terus ada lagi nih Pak Hadi Usman nanya, mohon penjelasan berapa persen rata-rata dikurangi siswa per madrasah biar kita tahu dan merasa adil. Bapak Ibu jangan merasa nggak adil ya. Ini yang di pusat tuh ngitungnya udah beneran banget tuh, udah dijelasin sama Mas Doni di sesi minggu kemarin. Jadi lihat video minggu lalu. Berapa persentasenya? Cek YouTube-nya yang di minggu lalu yang ada Pak Direktur KSKK Madrasah hadir di sesi ya. Ya gini juga Mbak Ina, nggak mungkin juga kan Mas Doni buka satu-satu. Jelasin kurangi sekian nggak mungkin kan, karena puluhan ribu pasti ada tabel yang sudah dibuat, karena saya pernah lihat itu tabelnya itu. Ada 1-2 yang menggunakan judgement gitu ya, itu tim penghitungan lah gitu. Kita nggak masuk ke area itu gitu ya. Ya betul Pak Farman. Terus ada nih yang Ibu Ninin Sinesia nih ya, nonton lewat Facebook nih. Dana bos sudah cair tahap 1 dan 2 tapi nggak bisa ditarik karena nggak punya bukti upload dari portal bos. Ibu ini udah bulan November, kenapa baru bilang sekarang? Ya langsung aja ke live agent ya, nanti coba akan dibantu kondisikan gitu. Tapi pokoknya intinya Bapak Ibu kalau ada kendala itu, kan sekarang udah ada jalur yang bisa langsung ke pusat ya ibaratnya gitu ya. Tapi kami juga menyarankan untuk terus koordinasi sama Kankemenak loh ya, sama Kanwil ya. Jadi prosesnya itu diketahui gitu loh Bapak Ibu secara berjenjang, sehingga nanti kalau misalkan terjadi sesuatu hal itu ada backupnya kan ya Pak Farman ya, karena dari pusat pun nggak mungkin langsung ngasih informasi ke madrasahnya langsung, pasti berjenjang. Jadi Bapak Ibu kalau ada kendala langsung ke live agent sambil koordinasi ke Kankemenak, seperti itulah jalurnya ya. Jadi nanti mana yang duluan, terus kadang-kadang kami juga yang di live agent itu saling mengkonfirmasi ke Kankemenak kayak gitu. Jadi kita juga butuh konfirmasi juga kadang-kadang, sehingga
diharapkan itu ya bisa seperti itu. Terus kalau yang pakai EDM dan Rekam Excel menu uploadnya kapan munculnya tadi juga ini pasti nggak nonton dari pertama ya, nanti didengerin ya Bapak Ibu ya. Terus yang nggak dapat login password, yang teknis-teknis kayak gini juga silahkan hubungi live agent ya. Pokoknya live agentnya itu siap membantu Bapak Ibu kendalanya gitu ya. Kalau yang sifatnya kebijakan tadi itu ya yang saya sampaikan tadi pasti butuh waktu untuk penanganannya. Kadang tuh ada Pak Farman yang marah-marah. Misalkan hari ini ngomong nih apa gitu yang soal kebijakan gitu ya. Terus besok ngechat lagi. Gimana hasilnya pertanyaan saya kemarin? Aduh Bapak Ibu, yang sifatnya kebijakan itu kan nggak mungkin bisa langsung ya jawabannya gitu. Pak Farman ada lagi yang mau ditambahin Pak? Saya rasa cukup. Ya mungkin pesan-pesan utama kita yaitu mungkin untuk, ya bukan mungkin, tapi untuk penyusunan RKM 2022, Bapak Ibu harus punya juknisnya. Ya supaya itu tadi, kenapa kita cepat-cepat mengejarkan juknisnya terbit, itu kan dalam rangka menjadi acuan Bapak Ibu menyusun juknisnya. Kan kalau kita lihat yang tahun 2021 kemarin, juknisnya kan baru keluar di 2021 Mbak, itu nggak ideal kan, makanya kita kejarkan, walaupun agak terlambat juga sebenarnya dari kita. Jadi itu harus jadi dokumen wajib yang dimiliki oleh pengelola pos di Madrasah. Jadi pertanyaan-pertanyaan basic itu tuh nggak muncul lagi tuh Mbak Ina, apakah di live agent atau yang japri ke saya, Pak ini boleh nggak, itu jangan lagi sebaiknya muncul, tapi menanyakan lebih ke analisanya gitu ya, itu paling yang utamanya gitu. Ya. Mungkin orang lapangan. Boleh Mbak Fia. Saya rasa cukup Mas, sudah jelas betul yang di Juknis, yang sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya lah ya. Karena kalau misalnya mau meminta format yang kayak seperti tadi penghitungan pembebanan honor rutin bagi personil yang ada di madrasah kan tinggal klik link. Intinya sekarang adalah madrasah harus membaca Juknis. Betul. Ya, karena itu jadi kalaupun pemeriksaan itu enak loh kalau kita udah baca juknisnya ya Pak ya. Nanti kalau kita melakukan itu ditanya sama auditor, loh ini berdasarkan juknis saya bacanya begini ya. Nanti bisa diskusi soal interpretasi ya antara auditor sama pengelola dana bos di madrasah gitu. Tapi kalau belum baca pasti ditanya AAUU tuh. Gak bisa jelasin. Nah itu nanti dikejar lagi tuh sama auditornya. Coba tanya Pak Farman, dulu pernah jadi auditor gimana. Itu ada pelajaran psikologinya Pak ya, dibekalin kan Pak Farman ya. Ya betul Mbak Ina. Saya dulu waktu jadi auditor tuh ada namanya psikologi audit tuh Mbak Ina. Tuh. Auditor itu kan seolah berada pada posisi lebih tinggi. Nah, itu yang di audit itu posisi lebih rendah. Kalau kita sering ngomongkan tuh kayak timun ketemu durian. Jadi jangan kita yang di audit itu jangan jadi timun gitu, tapi sama-sama jadi durian gitu. Oke, sama-sama dengan kapasitas pengetahuan yang sama gitu. Tinggal betul. Tebelnya. Karena gini Mbak Ina, pengalaman nih teman saya tuh asal mengaudit ya dulu ya, mengaudit ternyata si auditornya punya argumen yang kuat juga gitu dalam pengelolaan kas. Itu di PT UN kan Mbak, dan kalah si audit. Bisa ya. Dan itu dapat sanksi di internal kita dulu gitu. Ya. Karena sebetulnya ini loh, basic yang dipelajari, dasar bahannya yang dipelajari itu kan sama. Auditor itu juga pegang juknis itu, kita juga semua pengelola dana bos juga pegang juknis yang sama gitu. Jadi kenapa terus akhirnya itu tadi bisa setara posisinya, karena kan bahan yang dipelajari sama, tinggal kita mau baca enggak, kita mau menganalisa enggak, mau diskusi apa enggak gitu. Nah saya pikir setelah banyak sharing di live streaming ini Pak Farman ya, Pak Farman kemarin juga share ke saya banyak banget tuh praktek baik, munculnya komunitas-komunitas diskusi EDM dan RKAM itu ya, itu yang sangat luar biasa. Ini saya pengen menghadirkan tapi belum dapat kesempatan ini ya Bapak Kita belum sempat ya. menghubungi. Iya betul, tapi intinya gini, kalau di wilayah yang lain bisa ada grup-grup seperti itu, kenapa tidak dimulai aja nih dari Bapak Ibu, dari lingkungan yang paling dekat lah, misalkan satu kecamatan ada madrasah berapa di situ diskusi dulu, nanti kecamatan tetangga ikut masuk, pasti suatu saat ada kok yang
dari anggota grup yang misalkan tadinya sama-sama nggak tahu gitu ya, lama-lama jadi ada yang tahu, bisa jadi apa ya, ibaratnya bisa jadi panutan lah ya, sama kayak Pak Farman ini panutan kita ya kan Mbak Fia ya. Benar Mbak, maha guru saya. Kayak gitu. Maha guru kita bersama. Jadi maksudnya nggak perlu juga misalkan di setiap grup itu harus ada Pak Farmannya, enggak, justru kita pengen menjaga sustainability-nya ya, jadi keberlanjutannya itu regenerasinya, nanti ada pengelola dana BOS baru lagi masuk ke situ belajar, nantinya bisa jadi ngajarin yang lain dan seterusnya gitu. Jadi nanti bisa jadi rantai kebaikan ya, sharing kayak gitu. Nanti kalau udah terbentuk komunitasnya, kita undang nih ke Q&A ya, berbagi cerita. Mbak Ines, sebetulnya kelompok-kelompok kecil yang seperti ini sudah ada. Pak, saya yakin di pusat provinsi sudah ada. Udah banyak pasti. Udah banyak rata. Lihat nih, menarik banget loh fotonya. Ini sampai bikin itu loh, sampai bikin kelas-kelas ya, belajar bareng nih ya. Yang penting prokes ya kalau untuk situasi sekarang ya. Terus ada grup-grup Telegram, grup WhatsApp nih luar biasa banget nih. Sampai ngisi sendiri bareng-bareng kayak gini tuh, belajar luar biasa nih. Nah ini juga Pak Farman dan Mbak Fia, bulan ini Madrasah Reform lagi bikin lomba nih buat madrasah-madrasah yang punya komunitas-komunitas kecil seperti ini nih. Dokumentasinya itu sama story-nya ya, sama story-nya jangan lupa, jangan cuma fotonya. Saya nggak tahu ini lagi foto apa ya kan, harus ditulis tuh story-nya. Ini pengelola BOS wilayah mana, lagi ngapain, apa aja perjuangannya gitu ya, di-upload di Instagram, di-tag ke Madrasah Reform, nanti dapat hadiah merchandise menarik dari tim komunikasi Madrasah Reform gitu. Semangat dong ya kan? Mantap dong kalau gitu. Oke. Ya udah, kalau misalkan udah nggak ada lagi tambahan ya Pak Farman, terima kasih atas waktunya hari ini, Mbak Fia juga. Semoga informasinya cukup komprehensif bagi Bapak Ibu sekalian, bisa membantu nih memperlancar penyusunan EDM dan IRKAM yang tenggatnya sebentar lagi selesai ya, tanggal 30 ya, masih panjang ya, 2 mingguan lebih ya gitu, semoga jadi tambah lancar. Terus yang ketinggalan nggak nonton dari awal, silahkan diputar dari awal ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke live agent, nanti kita bantu jawab-jawab. Gitu, terima kasih banyak Pak Farman, Mbak Fia, semoga sehat selalu ya. Hari ini akan ada pembahasan soal BOP dan BOS, mudah-mudahan lancar. Mbak Fia juga selama di perjalanan, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Terima kasih ya.